Apa yang dipikirkan RM tentang xenofobia, diskriminasi, dan maskulinitas di industri musik? Dalam wawancara sebelumnya dengan Rolling Stone, RM membahas xenofobia, diskriminasi, dan maskulinitas, tiga isu penting yang mempengaruhi BTS tidak hanya sebagai musisi, tapi sebagai individu. Saat membahas masa depan utopis dan distopia dalam konteks dunia saat ini, dunia yang penuh dengan kekerasan dan diskriminasi anti-Asia, RM memilih untuk mengakui kegelapan sambil melihat ke arah cahaya. RM mengatakan, ini adalah pertanyaan yang sangat serius dan mendalam. Sekarang, tentu saja, tidak ada utopia, ada sisi terang, akan ada sisi gelap. Cara kita berpikir adalah bahwa semua yang kita lakukan dan keberadaan kita sendiri berkontribusi pada harapan untuk meninggalkan xenofobia ini, hal-hal negatif ini, kata RM. BTS berharap orang-orang yang berjuang melawan diskriminasi akan mengambil energi dan kekuatan dari BTS. Dia juga menunjukkan bahwa masih ada kebaikan yang bisa ditemukan pada orang-orang yang sangat menerima. RM mengatakan, harapan kami juga bahwa orang-orang minoritas akan mendapatkan energi dan kekuatan dari keberadaan kami. Ya, ada xenofobia, tapi ada juga banyak orang yang sangat menerima. Fakta bahwa kita telah menghadapi kesuksesan di Amerika Serikat sangat berarti, kata RM. Bahkan di puncak ketenaran global mereka, bahkan setelah menerima nominasi Grammy dan menjadi salah satu artis paling dicari di planet ini, BTS masih menghadapi hambatan di barat. Meskipun menjadi hit nomor 1, single BTS Life Goes On telah menerima sedikit pemutaran radio di Amerika Serikat karena liriknya hampir seluruhnya berbahasa Korea. Meski begitu, RM tetap positif. Kalau mereka merasakannya, kupikir mereka akan berubah, katanya. Penghalang masih runtuh, itu terus berlanjut dan terus. Selain xenofobia dan diskriminasi, RM juga menyinggung tentang maskulinitas dan bagaimana pendekatan BTS pada konsep ketinggalan zaman ini. Label apa itu maskulinitas adalah konsep yang sudah ketinggalan zaman. Bukan niat kami untuk menghancurkannya, tapi kalau kami membuat dampak positif, kami sangat berterima kasih. Kita hidup di zaman di mana kita seharusnya tidak punya label itu atau punya batasan tertentu, kata RM. Dua ritual pra-pertunjukan BTS yang dihormati Suga dalam tur solonya. Suga BTS baru-baru ini duduk bersama Josh Brubaker dan Audacity Music untuk sebuah wawancara di mana dia mengungkapkan bagaimana dia menemukan bakat musiknya, duta besar barunya dengan NBA, dan bagaimana dia menyesuaikan diri dengan tur solo. Suga tidak asing dengan tur karena dia menemani sesama anggota grupnya dalam 5 tur konser sebelum mengumumkan pada bulan Februari bahwa ia menjadi anggota pertama yang memulai tur solo. Selain bergabung dengan tamu kejutan Halsey dan Max di Los Angeles dan dukungan dari Jimin BTS di acara New Jersey-nya, Suga telah melakukan perjalanan sendirian dan membuat ARMY terpesona dengan pertunjukan solonya. Dalam sebuah wawancara dengan Marie Claire bulan lalu, Suga mengungkapkan bahwa niat tur solonya adalah untuk membalas penggemar dengan cara tertentu setelah ARMY dengan sabar menunggu tur dunia dengan ke-7 anggota. Kupikir bentuk tur solo saat ini muncul karena secara fisik tidak mungkin bagi kami bertuju untuk tampil bersama sekarang. Yang akan ideal, penggemar kami telah menunggu tur untuk waktu yang lama dan aku ingin membalasnya dengan cara tertentu, kata Suga. Bahkan solo, dia tidak pernah benar-benar sendirian dan dengan sepenuh hati melanjutkan ritual pra-pertunjukan yang diikuti BTS dalam tur mereka. Suga mengungkapkan bahwa selama tur sebelumnya, dia dan beberapa anggota lainnya akan minum whisky sebelum naik ke atas panggung. Sekarang dia melanjutkan tradisi dengan band turnya. Setelah melanjutkan ritual, band dengan lucu memberitahu Suga bahwa mereka tidak dapat naik panggung lagi tanpa segelas whisky. Yang ketiga, istri Sim Hyun Tak bereaksi terhadap Jungkook yang menyebut dirinya selama siaran langsungnya baru-baru ini. Istri Sim Hyun Tak, Hirai Saya, bereaksi terhadap Jungkook yang menyebut dia selama siaran langsungnya baru-baru ini. Pada tanggal 3 Juni, Hirai Saya menulis di media sosialnya tentang live streaming terbaru Jungkook yang menyebutkan dirinya. Dia menulis, aku sangat senang dan berterima kasih atas apa yang terjadi baru-baru ini. Sejujurnya, aku tidak akrab dengan idola K-pop, tapi BTS adalah satu-satunya grup yang aku sukai dan Jungkook adalah biasku. Mr. Sim ada di perahu yang sama. Kami berdua tidak percaya apakah ini nyata atau mimpi. Hirai Saya juga berterima kasih kepada para penggemar yang menunjukkan kemiripan antara dirinya dan Jungkook, serta menyatakan dukungan untuk BTS dan Jungkook.
Aku merasa seperti sedang bermimpi karena Jungkook sendiri yang mengakuiku terima kasih. Nyatanya aku kaget banyak penonton dan penggemar yang mengira aku mirip dengannya karena aku tidak pernah mendengar bahwa aku mirip dengannya. Dan aku merasa kasihan pada BTS dan aku merasa bersalah pada BTS atau penggemar Jungkook. Tapi aku sangat berterima kasih dan karena apa yang terjadi baru-baru ini penuh dengan kebaikan Jungkook. Sekali lagi terima kasih dan aku akan terus mendukung Jungkook dan BTS. Sebelumnya pada 25 Mei, Jungkook mengadakan live streaming untuk menghabiskan waktu bersama penggemar. Selama waktu itu, seorang penggemar menyebut istri Sim Hyung Tak Hiraisaya yang baru-baru ini menarik perhatian karena mirip dengan Jungkook. Sebagai tanggapan, Jungkook berbagi, "Oh, aku melihat postingan tentang istri Sim Hyung Tak. Kami memang mirip." Dalam berita lainnya, Sim Hyung Tak dan istrinya akan mengadakan upacara pernikahan pada bulan Juli tahun ini. Sementara itu, V BTS memerintah sebagai idol K-pop paling banyak dicari di Google untuk semester pertama 2023. Kim Taehyung, juga dikenal sebagai V BTS, telah mengamankan posisi teratas sebagai idola K-pop terpopuler dan Asia berdasarkan Google, mesin pencari terbesar di dunia untuk paruh pertama tahun 2023. Data ini berasal dari Google Trends yang melacak tren penelusuran di seluruh dunia, mencakup bulan Januari hingga Juni. Popularitas Taehyung yang luar biasa dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti visualnya yang mencolok, keterampilan penampilan yang luar biasa, bakat vokal, kemampuan menulis lagu, dan selera mode. Selain itu, dia dikagumi karena kepribadiannya yang karismatik dan kemampuannya untuk menjalin hubungan yang tulus dengan para penggemarnya. Meskipun tidak merilis musik baru tahun ini, Taehyung terlibat dalam beberapa proyek penting yang menarik banyak perhatian. Ini termasuk pemotretan covernya untuk Elle Korea dan keterlibatan dalam variety show Genius Kitchen. Taehyung berkolaborasi dengan Celine untuk sampul Elle Korea edisi April, secara aktif berkontribusi pada arah kreatif pemotretan. Foto-fotonya yang menakjubkan menjadi viral di media sosial, mendorong isu tersebut menjadi status buku terlaris. Partisipasi pertama Taehyung sebagai pemeran utama dalam variety show disambut dengan respon positif dan secara konsisten mengumpulkan peringkat tinggi hingga selesai. Dia memamerkan tidak hanya bakatnya sebagai artis, tapi juga keahlian sebagai penghibur TV dan dengan mudah menyampaikan humor tanpa perlu skrip. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.